nama saya Michelle Handoko. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga, kurs terhadap inflasi. Latar belakang saya untuk mempelajari ini karena inflasi sendiri merupakan permasalahan ekonomi yang merupakan PR bagi seluruh negara, khususnya negara seperti Indonesia. Dan di Indonesia, inflasi sendiri dikendalikan oleh Bank Indonesia. Dan saya ingin melihat bahwa apakah ada hubungan antara jumlah uang beredar, suku bunga, dan kurs terhadap inflasi, dan dilihat bahwa inflasi dan suku bunga memiliki fluktuasi, tetapi suku bunga memiliki tren yang menurun, sedangkan JUB dan kurs memiliki tren yang meningkat. Untuk artikel ini saya menggunakan teori kuantitas uang dari Irving Fisher yang mengungkapkan bahwa inflasi disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah uang beredar, sehingga semakin banyak adanya uang beredar maka inflasi juga akan meningkat. Lalu asumsi saya adalah jumlah uang beredar, suku bunga, kurs akan mempengaruhi inflasi. Dapat dilihat saya menggunakan metode VCM dan menghasilkan model seperti berikut. Yang pertama kita lakukan uji stasioner dan kita bisa melihat bahwa data stasioner pada first difference. Lalu kita uji panjang leg dan di sini dapat dilihat bahwa panjang leg adalah 1. Dilihat dari ditandai oleh EVS-nya sendiri. Lalu kita melihat uji stabilitas dan kita bisa mengatakan bahwa model stabil karena nilai modulusnya lebih besar daripada alfa dan juga tidak ada titik yang dikeluar dari lingkaran. Lalu kita melakukan uji kointegrasi. Kita melakukan uji kointegrasi dan di sini kita melihat bahwa terintegrasi pada 1. Lalu kita lakukan uji kausalitas Granger dan kita bisa melihat bahwa hasilnya seperti yang ada di PPT. Lalu EVS menghasilkan model yang seperti ada di PPT yang sudah saya tandai dengan stabilo kuning. Lalu kita menguji model jangka panjangnya, dan model jangka panjangnya bisa digunakan karena probabilitas kurang daripada alfa. Lalu suku bunga berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi. Lalu model dapat dijelaskan sebesar 1,62%. Kita menguji residual untuk melihat apakah model bisa digunakan untuk jangka pendek dan residual stasioner pada level. Dan untuk model jangka pendek ternyata tidak bisa digunakan karena nilai C1 dan res min 1 lebih kecil daripada alfa, sehingga model tidak bisa digunakan. Kesimpulan dari artikel ini bahwa hanya variabel suku bunga yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap inflasi dalam jangka panjang maupun pendek, tetapi dalam jangka pendek model tidak dapat digunakan, sehingga hanyalah di jangka panjang variabel suku bunga berpengaruh positif dan signifikan. Hubungan antara dua variabel ini adalah linear, yang itu jika suku bunga naik maka inflasi juga naik. Namun hubungan antara jumlah uang beredar dan kurs tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi. Sekian dari saya, terima kasih.